Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk hari yang ke-45. Malam hari ini saya mau sharing satu topik tentang Anda diberkati. Bapak Ibu Saudara, waktu saya kuliah, ada satu orang dosen yang setiap kali dia mengajar, dia selalu memulai dengan sebuah cerita. Dia berkata, jangan seperti patung di pancoran yang kelihatan lari tapi nggak lari. Kalau tidak ngerti, dia berkata tanya. Dan dia akan mengajar dan dia akan menutup juga dengan jangan seperti patung di pancoran yang kelihatan lari tapi tidak lari. Kalau nggak ngerti dia bilang tanya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kurun waktu 4 bulan saya kuliah. Hari ini saya lupa topiknya apa, tapi saya ingat apa yang Bapak dosen ini katakan, jangan seperti patung di pancoran yang kelihatan lari tapi nggak lari. Bapak Ibu, kenapa saya ingat cerita ini? Karena itu terus diulang, terus menerus. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya prinsip yang sama ketika Yesus bangkit dari kematian selama 40 hari. Yesus mengajar berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengambil topik ini tentang Father Blessing selama 49 hari? Bapak Ibu Saudara, karena hari yang ke-50 adalah biasanya hari tahun Yobel, tahun pembebasan. Saya berdoa ketika kita terus mengulang, merepetisi, mendengarkan berulang-ulang firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, itu terekam, Bapak Ibu, tersimpan di dalam hati kita. Dan itulah yang akan mendatangkan kehidupan bagi yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi tubuh mereka. Saya ingat satu cerita, ada seorang wanita, dia lahir dengan cacat Bapak Ibu Saudara. Jadi satu kakinya kecil sehingga dia tidak bisa memakai sepasang sepatu karena ukurannya berbeda. Dan wanita ini dia telah ikut berbagai macam KKR, dia telah didoakan, ditumpangkan tangan, tetapi sepertinya tidak ada sesuatu yang terjadi. Sampai wanita ini dia mendengarkan satu kaset tentang kesembuhan berulang-ulang. Dia terus mendengarkan firman Tuhan ini, pengajaran ini berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, satu kali tanpa dia sadari kakinya memanjang, tumbuh normal Bapak Ibu Saudara. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ketika hamba Tuhan yang mengajar, yang berbicara di kaset itu datang ke kotanya, dia bersaksi, dia berkata, Pak, ini pertama kalinya saya memakai sepatu. Dia menceritakan bagaimana dia telah didoakan tapi sepertinya tidak ada yang terjadi. Tapi ketika dia terus mendengar berulang-ulang, iman timbul. Dan ketika itulah Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi. Kakinya tumbuh, memanjang dan sembuh sempurna Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas tentang satu topik, Anda diberkati. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar perkataan ini Bapak Ibu Saudara, apakah yang timbul dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan mau memberkati keuangan Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau memberkati keuangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengajar kita kalau kita mau masuk kerajaan sorga, kita perlu belajar seperti seorang anak. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang anak mendengar bahwa bapaknya berkata, besok papa ajak kamu ke Dufan. Anak ini begitu happy, dia begitu senang, dia berkata kepada saudara-saudaranya, besok kita akan ke Dufan, papa akan ajak ke Dufan. Dia bercerita, di sekolahnya saya akan diajak ke Dufan dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Anak kecil tidak menganalisa apakah betul kita akan ke Dufan, apakah kita punya uang untuk ke Dufan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai dengan hati kita. Ketika kita mendengar firman, kita mempercayai dengan hati kita dan kita mengucapkannya lewat mulut kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat ini saya mau ulang lagi Bapak Ibu Saudara. Markus 11 ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di dalam bahasa Inggris King James Version dikatakan,
Kalau orang percaya apa yang dikatakannya akan terjadi, maka yang dikatakannya itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berbicara tentang masalahnya kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau kita berkata-kata kepada masalah kita tentang Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara di dalam area keuangan kita. Bapak Ibu Saudara percaya apa yang Tuhan katakan terjadi, maka hal itu pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, engkau perlu percaya apa yang engkau katakan itu terjadi, maka hal itu akan terjadi apa yang engkau katakan. Nah Bapak Ibu Saudara, hati kita bimbang ketika kita menempatkan keraguan yang ada di dalam pikiran kita lebih utama daripada perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keraguan muncul di hatimu ketika engkau mulai menganalisa firman Tuhan. Engkau mulai menganalisa apakah betul ini bisa terjadi. Apakah mungkin ini bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai firman Tuhan. Percaya bahwa apa yang kau katakan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Iman bekerja melalui perkataan, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau berkata-kata, engkau percaya, maka hal itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, iman juga bekerja lewat doa, tetapi kita juga perlu mengucapkannya. Karena firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Banyak orang mau menerima dulu baru percaya. Kalau kita sudah menerimanya, tidak butuh iman, tidak butuh percaya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya. Minta, percaya kita sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan mau memberkati keuangan kita. Kita melihat ayat-ayat ini Bapak Ibu. Ini salah satu berkat. Saya ulang lagi. Apa yang saya sampaikan di hari kemarin, ayat-ayat ini Bapak Ibu sudah dengarkan lagi. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di atas kayu salib telah terjadi pertukaran. Kemiskinan telah ditanggung dan Tuhan memberikan kekayaannya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat kekayaan, berapa kaya Tuhan kita. Mazmur 50 ayat 10 dikatakan, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang ada dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita memiliki dunia dan segala isinya. Dan semua itu diberikan, kekayaan Tuhan itu kita terima lewat pertukaran di atas kayu salib. Itu terjadi, segala berkat telah dicurahkan di alam sorgawi. Segala berkat rohani telah dicurahkan. Kita telah diberkati di dalam Kristus dengan segala berkat rohani. Mazmur 24 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di segala yang diam di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan dunia dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bapak Ibu Saudara, sudahkah engkau menerima pemberian Tuhan ini? Banyak orang yang percaya mereka hidup dalam kemiskinan, mereka hidup dalam kesulitan karena mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak. Satu kali bapak ini dia naik pesawat. Dia naik pesawat kelas bisnis. Dia dibayari oleh anaknya. Bapak Ibu Saudara, bapak ini adalah orang dari kampung. Dia
dibayari oleh anaknya untuk pergi ke luar negeri karena anaknya tinggal dan bekerja di luar negeri. Anaknya membeli tiket kelas bisnis, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang perjalanan ini, perjalanan jauh karena perjalanan belasan jam, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang perjalanan pramugara menawarkan bapak ini, "Pak, mau makan?" Bapak ini berkata enggak. Bapak Ibu Saudara, dia melihat orang yang kiri kanannya pesan makanan, minuman, dan bisa minta, Bapak Ibu Saudara. Ketika kurang bisa tambah, dan bapak ini dalam hati marah kepada anaknya. "Anakku, kamu beliin papa tiket tapi gak kasih uang saku buat papa makan. Buat papa makan di pesawat." Bapak Ibu Saudara, ketika ayah ini sampai ke tempat tujuannya, dia marah kepada anaknya. Anaknya berkata, Papa, saya sudah belikan tiket kelas bisnis. Semua itu adalah sudah dibeli, sudah dibayar." Tapi papanya tidak bisa menikmati semua pelayanan di kelas bisnis, semua makanan yang disediakan, karena dia tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan telah membeli, Tuhan telah menanggung kutuk kemiskinan, Tuhan telah menanggung kutuk sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib. Semua Tuhan menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Bapak Ibu Saudara, kepunyaan Tuhanlah, kata Tuhan, Hagai 2 ayat 9, "Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam." Bapak Ibu Saudara, hari ini dengar perkataan Tuhan. Anda diberkati. Tuhan sudah memberkati setiap saudara di dalam area keuangan. Banyak orang mencoba melakukan sesuatu untuk diberkati. Kita melakukan sesuatu bukan untuk diberkati. Kita melakukan sesuatu karena kita sudah diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita perlu sadar. Mindset kita, pola pikir kita yang harus diubahkan. Perbaharui pikiran kita, akal budi kita. Renungkan firman ini siang dan malam. Biar firman ini memerdekakan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Tuhan mau kita sehat secara finansial, sehat secara fisik, sehat secara rohani. Bapak Ibu Saudara, sehat secara emosional. Tuhan mau kita baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah berkat Tuhan. Ini yang Tuhan sudah berikan buat Bapak Ibu Saudara. Ulangan 28 ayat 11 dikatakan, "Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu." Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan buat bangsa Israel. Dan ini janji Tuhan buat setiap kita. Tuhan mau melimpahi kita dengan kebaikan. Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, memberkati hasil pekerjaan tangan kita, Bapak Ibu Saudara. 1 Tawarik 29 ayat 12 dikatakan, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Bapak Ibu Saudara, kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, roh Tuhan tinggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Roh ini yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara melakukan hal-hal yang besar. Amsal 10 ayat 22 berkata, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya." Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang hidupnya bersusah payah karena mereka tidak menyadari. Mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri. Mereka bekerja keras dengan kekuatannya sendiri. Ketika mereka gagal, ketika mereka tidak berhasil, mereka menjadi kecewa. Mereka menjadi marah. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan memberi kita hikmat untuk melakukan pekerjaan kita. Dan Tuhan memberkati hasil pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara.
Apa yang kau kerjakan, apa yang kau buat, diperbuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara, saya mendengar sebuah kesaksian. Ada seorang anak muda di salah satu kota. Ketika dia mengerti prinsip firman Tuhan ini, dia seorang petani. Bapak Ibu Saudara, dia berdoa buat pertaniannya. Bapak Ibu Saudara, pertaniannya mengalami badai dan pohon jagungnya semua rebah dan mati. Bapak Ibu Saudara, dihantam angin badai, dan dia berdoa, dia katakan kepada pohon jagungnya, 3 hari pohon jagungnya bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di dalam perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa, ada kuasa. Engkau telah diberkati dengan kuasa, dengan berkat finansial. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bapak Ibu Saudara, mari renungkan firman Tuhan ini. Ulangan 8 dan 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berhasil hari ini, ingatlah semua itu datangnya dari Tuhan. Tuhan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita diberkati. Tuhan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, untuk meneguhkan perjanjian yang telah diikrarkannya dengan sumpah. Perjanjian kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Perjanjian kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memperbaharui pikiran kita, dan terimalah dengan iman. Percaya di hati. Perkatakan ayat-ayat ini, renungkan ayat-ayat ini, bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Telah terjadi pertukaran di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Amsal 23 ayat yang ke-7 bagian A dikatakan, seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. For as he think in his heart, so is he. Seperti orang berpikir tentang dirinya sendiri, demikianlah ia. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pikirkan hari-hari ini? Apakah kita percaya bahwa kita telah diberkati? Tuhan telah menyediakan berkat-berkatnya. Tuhan gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Allahku akan memenuhi segala yang kubutuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan mau mindset kita, pola pikir kita berubah. Bapak Ibu Saudara, Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, Abraham bahkan gak punya anak, tapi Tuhan berkata dia akan menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan mau memberkati hidup Bapak Ibu Saudara, agar engkau menjadi berkat. Agar orang melihat kok beda hidup Bapak Ibu Saudara, karena engkau diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau diberkati dengan segala berkat rohani di alam sorgawi. Untuk mengaktifkan itu dengan iman, engkau menerima semua yang telah diberikan oleh Tuhan, dan iman aktif bekerja lewat perkataan. Bapak Ibu Saudara, iman bekerja lewat doa, tetapi Bapak Ibu Saudara, engkau terus harus mengucapkannya dan percaya apa yang engkau minta, engkau doakan, itu sudah engkau terima, maka hal itu akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Hari ini setiap orang-orang percaya adalah keturunan Abraham, dan semua bangsa di muka bumi mendapat berkat lewat keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Orang percaya engkau adalah keturunan Abraham, engkau adalah ahli waris, dan berkat yang buat Abraham ini adalah berkat buat Bapak Ibu Saudara juga. Terimalah dengan iman berkat ini. Dan di dalam Kejadian 13 ayat yang kedua dikatakan, adapun Abraham sangat kaya. Bapak Ibu Saudara, Abraham diberkati sehingga orang bisa lihat ada perbedaan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan
kalau orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka hidupnya berbeda, mereka diberkati oleh Tuhan, orang-orang akan melihat perbedaan. Kenapa kita tidak mengalami hal ini terjadi dalam hidup kita? Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Bapak Ibu Saudara, engkau sudah diberkati dan Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat finansial, Bapak Ibu Saudara. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kenapa? Karena segala dunia dan segala isinya, bumi ini milik kepunyaan Tuhan. Emas, perak kepunyaan Tuhan dan diberikan kepada manusia. Semua itu diciptakan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hari ini terimalah dengan iman, engkau sudah diberkati. Bapak Ibu Saudara, banyak orang baru percaya kalau dia sudah menerima berkat, dia sudah diberkati. Tuhan mau kita percaya sebelum kita menerimanya. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mengingatkan saya, Hendy, bukankah aku telah berjanji aku akan mengirimkan kepada kamu tiket-tiket dari bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, saya mulai bersyukur, saya mulai senyum dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya mencatat di buku saya, tanggal sekian saya bersyukur, Tuhan terima kasih buat tiket-tiket dari kota-kota, dari bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberikannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Banyak orang baru percaya kalau sudah ada tiket di tangannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita belajar percaya. Ketika pertama kali Tuhan berbicara kepada saya, 2 minggu saya menerima telepon dan saya dapat kiriman tiket dari Thailand. Bapak Ibu Saudara, berapa minggu berikutnya saya dapat tiket dari Malaysia. Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya Tuhan kemarin mengingatkan saya, perkataan Tuhan gak expired Bapak Ibu Saudara. Perkataan Tuhan kekal selama-lamanya. Kalau Tuhan mau memberkati Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan ini berlaku sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Tuhan menjadi miskin agar Bapak Ibu Saudara menjadi kaya. Bapak Ibu Saudara, berhenti mengasihani dirimu, berhenti merasa engkau orang yang paling malang sedunia. Berhenti kau mengasihani dirimu. Engkau harus mulai berkata, Bapa, aku bersyukur aku adalah anakmu. Engkau telah menjadi miskin agar aku menjadi kaya. Hari ini engkau perlu mulai memperkatakannya Bapak Ibu dengan iman. Kalau engkau percaya apa yang kau katakan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Beberapa tahun yang lalu Tuhan mengajar saya, Hendy, praktek ayat ini. Saya mulai praktek Bapak Ibu Saudara. Saya berkata, Tuhan, bulan ini saya klaim sekian juta. Saya tulis Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, setelah saya klaim, saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik tangan-tangan si jahat yang mau mencuri berkat keuangan yang Bapa telah sediakan bagiku. Dan yang ketiga, saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, saya memerintahkan malaikat-malaikat, engkau bekerja mendatangkan berkat keuangan itu bagiku. Bapak Ibu Saudara, ajaib firman Tuhan ini terjadi. Saya menerima bulan itu lebih dari apa yang saya tuliskan. Bulan berikutnya saya praktek lagi Bapak Ibu Saudara. Saya increase iman saya. Saya berkata, Bapak, bulan ini saya klaim sekian juta, lebih besar dari bulan sebelumnya. Dan saya lakukan hal yang sama. Saya menghardik tangan-tangan si jahat yang mau mencuri berkat Tuhan. Dan saya memerintahkan berkat, malaikat-malaikat mendatangkan berkat keuangan itu. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu digenapi. Saya menerima apa yang saya minta. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Kalau engkau percaya sekalipun kau belum menerimanya secara fisik, engkau perlu bersukacita dan mulai bersyukur, mulai memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan pasti terjadi. Anda diberkati, Anda diberkati.
Bapak Ibu Saudara, ganti dengan namamu. Saya diberkati, Hendy diberkati Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti Hendy seumur hidup Hendy. Hendy diberkati Tuhan. Hendy diberkati dengan berkat yang berlimpah. Hendy diperluas daerah pengaruhnya. Hendy disertai Tuhan. Tuhan membuat berhasil apa yang Hendy kerjakan. Malapetaka dan kesakitan tidak menimpa Hendy. Bapak Ibu Saudara, engkau perlu mengakui apa yang Tuhan sudah berikan buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus sudah kerjakan, itu tandanya kita bersyukur, kita berterima kasih. Karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Kita perlu menerima dengan iman, dengan mengucapkannya Bapak Ibu Saudara. Mazmur 67 ayat yang ke-7 dikatakan, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, engkau perlu menyadari engkau diberkati. Tujuannya agar segala ujung bumi takut akan Tuhan. Agar orang melihat. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberkati Mesir karena Yusuf ada di Mesir. Wow, semua orang bisa melihat berkat Tuhan yang sangat nyata. Di orang-orang di seluruh dunia pergi ke Mesir untuk mendapatkan gandum, untuk mendapatkan makanan. Bapak Ibu Saudara, itulah berkat Tuhan. Sangat nyata, sangat real. Ketika bangsa Mesir mengalami itulah, bangsa Israel mereka dilindungi oleh Tuhan di tanah Goshen. Orang-orang Mesir bisa melihat perbedaan antara orang-orang yang diberkati Tuhan dan yang tidak diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau yang orang percaya hari ini, engkau diberkati Tuhan. Engkau perlu menyadari Tuhan tidak pilih kasih. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang mereka iri dengan sesama saudara seiman karena mereka melihat kok dia diberkati, saya nggak diberkati. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pola pikir yang salah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, engkau telah diberkati. Saudara, Anda diberkati Tuhan. Matius 7 ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, renungkan ini. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau meminta, percaya bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Engkau harus percaya. Percaya. Engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, mari sadar bahwa engkau sudah diberkati. Anda telah diberkati. Engkau telah diberkati dengan berkat finansial. Mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini, malam hari ini, berapa banyak Bapak Ibu yang mendengar firman ini. Engkau yang berkata, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Aku disadarkan, aku diingatkan bahwa aku diberkati. Selama ini aku gak sadar aku diberkati Tuhan. Aku merasa Tuhan gak adil. Aku merasa Tuhan pilih kasih. Tapi malam hari ini aku sadar aku adalah anak-Mu. Aku diberkati Tuhan. Tuhan menjadi miskin agar aku menjadi kaya. Bumi ini telah diberikan kepada anak-anak manusia. Tuhan, terima kasih. Taruh tangan kananmu di hatimu, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya memerintahkan ada pewahyuan, ada roh hikmat, ada pewahyuan, dan saya memerintahkan berkat finansial tercurah. Apa yang Bapa sudah kerjakan melalui Yesus anaknya, itu terjadi, dimanifestasikan dalam hati kami. Biar hari ini hati kami dapat mempercayai dan kami mulai mengakuinya lewat mulut kami bahwa kami diberkati Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau akui aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan dengan segala berkat finansial. Jangan bersandar, ada banyak orang tidak percaya dia diberkati karena mereka berfokus kepada apa yang mereka alami, apa yang terjadi dengan situasi dan kondisi yang ada. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau sadar engkau diberkati Tuhan. Engkau menerima segala berkat yang Tuhan telah curahkan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar orang-orang yang belum percaya akan melihat
Engkau diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami percaya kepada firman-Mu. Ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini memberikan kekuatan, membangun iman Bapak Ibu Saudara. Engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.